yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku
lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di rumah maupun di gereja dan yang berada di mana saja. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu dan menjaga protokol kesehatan. Ibadah minggu pertama di bulan Februari 2022 dihadiri oleh majelis yang bertugas dan petugas yang bertugas tanpa jemaat. Berikut warta jemaat yang akan saya bacakan. Ibadah minggu dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di gereja dalam kondisi darurat COVID-19. Menyikapi perkembangan COVID-19, khususnya varian Omikron yang menunjukkan tren meningkat akhir-akhir ini, maka Majelis Pekerja Harian atau MPH memutuskan bahwa mulai hari Sabtu 5 Februari 2022, ibadah minggu dan kegiatan lainnya diatur sebagai berikut. Ibadah minggu dilaksanakan secara live streaming tanpa kehadiran jemaat di gereja. Kegiatan lain yang rencananya dilaksanakan di gereja secara tatap muka, pelaksanaannya dialihkan secara online atau live streaming atau Zoom dan lainnya. Pengaturan tersebut dilaksanakan sampai dengan waktu yang ditentukan, kemudian dan menunggu sidang pleno majelis 13 Februari 2022. Perjamuan kudus pada hari Minggu 13 Februari 2022 akan dilayankan perjamuan kudus secara live streaming tanpa kehadiran jemaat di gereja bagi warga dewasa yang sudah sidi dan baptis dewasa diundang untuk mengikuti perjamuan kudus, dan Bapak Ibu serta jemaat yang berada di rumah dapat mempersiapkan roti masing-masing. Atestasi keluar atau pindah warga. Majelis telah mengirim surat keterangan pindah atestasi bagi diri Bapak Paulus Subaryanto, Ibu Pertiwi, istri Elizabeth Sekar Novena, anak Gloria Arum Nareswari, anak dari wilayah Kolose ke GKJ Susukan Gunung Kidul. Penitipan warga jemaat. Majelis telah mengirimkan surat penitipan warga jemaat ke GKPB Jemaat Kasih Kudus Denpasar Bali bagi diri Bapak Jokanan Wahyudi, Ibu Anim Pertiwi istri, Jovita Priskila Adelia anak dari wilayah Kanaan yang sekarang berdomisili di Nuasa Hijau Utama 14 nomor 8 Ubung Keja, Denpasar, Bali. Sidang pleno, majelis akan mengadakan sidang pleno pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui Zoom meeting kepada warga jemaat, pengurus UPK, bebadan, dan tim panitia diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. Pelayanan pembinaan pranikah dan aktesasi. Pelayanan bina pranikah dan aktesasi dimulai minggu ketiga bulan Februari 2022. Bagi jemaat yang akan mengikuti aktesasi dan bina pranikah, dimohon untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing dengan mengisi formulir di Google Form terkhusus bagi jemaat yang akan mengikuti aktesasi dengan persyaratan di bulan Desember 2022 sudah berusia 16 tahun. Komisi Adi Yuswo. Sehubungan dengan poin nomor 2 di atas, maka acara Sarasian Adi Yuswo yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 10 di Pendopo GKJ Pondok Gede ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
Demikian waktu yang saya sampai jembatkan, ada sebagian yang Bapak Ibu bisa menikmati. Minggu pagi ini 6 Februari 2022 akan dilayani oleh pemusik dengan Ibu Risti dan Ibu Feni. Selamat pagi Ibu Risti dan Ibu Feni. Prokantor Ibu Sari dan Mbak Wida. Selamat pagi. Pembawa firman pagi ini dilayankan oleh Bapak Pendeta Sektiono Pinto Nugroho dengan tema pengampunan yang mahal yang diambil dari bacaan Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang berada di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan melanjutkan pujian dari PKJ 7 ayat 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kerajaan Allah di bumi.
mawas diri, dan pengakuan dosa. Marilah kita mawas diri di hadapan Tuhan menurut kesaksian Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, murahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami merupakan pengampunan yang begitu mahal dan tak ternilai harganya. Kasih setiamu sungguh besar bagi kami semua. Namun seringkali ya Tuhan, kami menganggap remeh kasih setia dan pengampunan yang telah Tuhan berikan. Dengan kami terus-menerus hidup di dalam dosa, terus-menerus tidak mau melakukan kehendak Tuhan, dan terus berpaling dari hadapan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh menyadari akan keterbatasan kami, kelemahan kami sebagai manusia. Dan di dalam karya pengampunan Kristus Yesus kami sungguh berserah. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya Roh Kudus yang terus memampukan kami sungguh-sungguh mengimani dan menanggapi dengan sigap setiap tugas pelayanan yang kami terima sebagai wujud ungkapan syukur kami karena pengampunan yang telah Tuhan berikan begitu mahal harganya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami mengakui kelemahan kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berita anugerah menurut kesaksian 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu.
Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita bangkit berdiri dan menyatakan kesanggupan serta syukur kita dengan pujian sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sungguh bersuka cita atas pengampunan yang kami terima ketika kami semua percaya pada Kristus Yesus. Kini ya Bapa, kami sungguh memohon petunjuk dari Tuhan, bagaimana supaya kami bisa menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan yang begitu mahal dari Tuhan. Kami akan belajar dari pengalaman Nabi Yesaya yang juga menerima pengampunan yang sungguh luar biasa, dan hidupnya dimampukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh luar biasa. Kiranya Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami, serta memampukan kami dalam melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya 6. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 yang begini bunyi firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang maha, yang tinggi dan menjulang.
dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah atas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mohon maaf untuk melepas masker ketika berkhotbah karena supaya jemaat yang nun sewu pendengarannya mulai menurun bisa tetap mengikuti. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali ibadah kita dibatasi. Kembali ibadah kita tidak dihadiri lagi oleh jemaat yang hadir di gereja, yang mengikuti ibadah di gereja hanya para petugas ibadah dan juga majelis. Mari kita tetap melihat ke depan, menghadapi semua situasi ini dengan tetap tenang, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan tentunya menjaga diri kita masing-masing dan keluarga kita dengan baik. Bagi saudara-saudara jemaat yang saat ini juga sedang dalam masa pemulihan, yang isolasi mandiri di rumah atau yang dirawat di rumah sakit, tetap semangat. Tentunya dengan berpengharapan pada Tuhan, kita akan dipulihkan dan situasi ini akan kembali membaik. Itu doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini, Minggu pagi ini kita akan merenungkan tema mengenai pengampunan yang mahal. Kita akan diajak untuk mengingat betapa pengampunan yang kita terima sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya itu sungguh mahal harganya, sungguh tak ternilai harganya. Bahwa semestinya kita itu tidak pantas untuk menerima pengampunan itu, tapi Tuhan memberikannya untuk kita semua, supaya sebagaimana ayat yang tadi kita renungkan di saat mawas diri, kasih karunia itu tercurah kepada kita supaya kita berbalik kepada Tuhan dan memperbarui kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita akan belajar dari Nabi Yesaya yang juga menerima pengampunan yang sungguh luar biasa dari Tuhan, dan dia menerima tugas panggilannya dan siap melakukan tugas panggilan itu dengan sangat luar biasa. Kita akan bersama-sama merenungkan
Yang pertama tentang bagaimana Nabi Yesaya itu bisa sungguh-sungguh menerima, sungguh-sungguh mengingat, menghayati bahwa pengampunan yang diterimanya itu sungguh luar biasa, sungguh mahal harganya. Di dalam kisah yang kita baca tadi adalah ketika Nabi Yesaya menerima atau mendapat panggilan Allah. Kalau kita baca di dalam perikop dalam pasal-pasal sebelumnya, di sana Yesaya juga menerima penglihatan tentang teguran kepada bangsa Israel yang sudah mulai berpaling dari Tuhan, yang sudah mulai tidak setia kepada Tuhan dan diperingatkan nanti akan menerima hukuman dari Tuhan. Yesaya menerima penglihatan, kemudian di pasal yang ke-6 ini juga melihat penglihatan bagaimana ia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan ujung jubahnya menyentuh, memenuhi bait suci. Dia melihat ada serafim yang kemudian melayang-layang di sekitarnya dan berseru memuji, memuliakan nama Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Dan Yesaya melihat gambaran itu sungguh luar biasa. Dan satu hal yang mau kita pelajari dari bagaimana sikap Yesaya adalah ia tetap mawas diri di hadapan Tuhan. Di ayat yang kelima dia menanggapi apa yang dia lihat itu dengan mengatakan, celakalah aku binasa. Kenapa? Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Perhatikan bagaimana Yesaya menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan. Ingat, Yesaya ini bukan orang biasa, bukan orang pada umumnya. Seperti yang saya sampaikan tadi di pasal-pasal sebelumnya, dia menerima penglihatan tentang kesalahan-kesalahan umat Israel. Yang itu tidak semua orang mengalaminya. Tidak semua orang Israel itu melihatnya. Yesaya adalah orang yang diberikan penglihatan itu oleh Tuhan. Dan dia yang diberikan tugas untuk menyampaikan pesan dari Tuhan itu kepada umat. Tetapi dengan keberadaan dirinya itu, dia tidak kemudian merasa jumawa di hadapan Tuhan. Tidak merasa bahwa aku kan orang yang, berarti aku orang yang terpilih, aku ini orang yang layak. Tidak. Meskipun dia menerima tugas yang menerima kepercayaan itu, tetapi ia tetap mawas diri di hadapan Tuhan dengan mengatakan, celakalah aku ini orang yang najis bibir, bangsaku juga najis bibir. Aku akan binasa. Di tengah semua keistimewaan yang diterima, dimiliki oleh Yesaya, ia tetap mawas diri di hadapan Tuhan. Dia tidak mengatakan, wah aku ini orang dekatnya Tuhan, aku buktinya dapat penglihatan. Jadi aku baik-baik saja ketika bisa ketemu, berjumpa, melihat Tuhan. Tidak. Dia tetap mawas diri di hadapan Tuhan. Dan yang menarik juga adalah yang mau kita renungkan, kita refleksikan dari sikap Yesaya ini adalah dia tidak hanya ketika berhadapan dengan Tuhan, dia tidak hanya mengakui atau kemudian melihat kesalahan atau dosa orang lain. Tapi pertama-tama yang dia lihat adalah, aku ini adalah orang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Apa pelajarannya bagi kita? Kita seringkali atau terkadang ketika membaca firman Tuhan misalnya, ketika kita diperhadapkan dengan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, terkadang kita terlebih dahulu melihat dosa dan kesalahan orang lain. Membaca firman Tuhan, lah ini nih, si A ini kayaknya belum bisa kayak gini. Wah itu si B itu pas banget seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Harusnya dia itu kayak gini. Si C itu pas banget seperti yang pasti dia nanti akan mengalami seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini.
Terkadang kita lupa bahwa firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Kitalah yang bercermin di hadapan sabda itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesaya ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Pertama-tama yang dia lihat adalah dirinya sendiri, aku ini orang yang najis bibir. Bahwa memang orang-orang sekitarnya, bangsanya pun juga orang yang najis bibir, itu pun diakui, tapi pertama-tama dia melihat dalam dirinya sendiri dulu. Bahwa memang sejatinya aku ini tidak layak di hadapan Tuhan. Aku ini celaka di hadapan Tuhan. Pelajaran bagi kita saat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menyadari dan mawas diri di hadapan Tuhan. Setiap sabda yang kita baca, mari kita refleksikan itu dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Sudahkah kehidupanku itu benar-benar seperti yang dikehendaki Tuhan dalam firman-Nya? Kita bercermin, berefleksi dari sabda Tuhan. Itu hal pertama yang kita renungkan, kita pelajari dari Yesaya, bagaimana ketika dia mawas diri, semakin dia menyadari keberdosaannya, ketidaklayakannya, maka ketika dia menerima pengampunan itu, dia sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan adegan yang sungguh khas sekali, kita tentu sangat mengingat kisah ini, yaitu ketika pengampunan itu diterima Yesaya dengan cara yang sangat unik, yaitu ketika serafim itu menempelkan bara yang menyala kepada mulutnya, kepada mulut Yesaya. Dan itu menjadi tanda bahwa kesalahannya sudah diampuni, dosanya sudah dihapuskan. Yesaya menerima pengampunan itu. Hal pertama yang kita renungkan, kita pelajari adalah mari kita senantiasa mawas diri di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita mengingat pengampunan Tuhan yang sungguh luar biasa itu, kita semakin merasa mengingat pengampunan itu bukan pengampunan yang biasa. Pengampunan itu bukan pengampunan yang murahan. Pengampunan itu pengampunan yang mahal, bahkan tak ternilai harganya. Karena semestinya kita tidak layak menerimanya, seperti yang dihayati oleh Yesaya. Bagaimana supaya kita bisa menghayati pengampunan dan mengingat pengampunan Tuhan itu pengampunan yang mahal? Ya mari kita senantiasa mawas diri di hadapan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan itu? Apa yang harusnya kita kerjakan sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan yang mahal itu? Dalam adegan berikutnya dalam bacaan ini, sebuah adegan yang juga tentunya sangat familiar bagi kita semua ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dengan mantap Yesaya mengatakan, menyahut, ini aku, utuslah aku. Mungkin beberapa di antara kita ada yang menjadikan ayat ini adalah ayat favorit kita ketika kita melakukan tugas pelayanan. Kita mau menghayati seperti Yesaya, siap diutus, siap melakukan kehendak Tuhan. Namun mari saya saat ini mengajak kita semua merenungkan satu hal yang sangat menarik dari bagian ini. Mari kita perhatikan ketika itu Tuhan bertanya, tidak menyebut Yesaya. Tuhan bertanya, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Tuhan tidak mengatakan, Yesaya, kamu mau nggak aku utus? Yesaya, aku utus ya? Tidak. Tuhan bertanya, siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang akan kuutus? Dengan proaktif Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Dan menariknya, ketika Yesaya menjawab, menyanggupi itu, ini aku, utus aku. Yesaya belum dikasih tahu tugasnya itu mau ngapain. Yesaya belum dikasih tahu mau diutus kemana. Yesaya belum diberi penjelasan oleh Tuhan pengutusannya itu untuk melakukan apa. Tetapi Yesaya sudah menjawab, ini aku, utuslah aku. Pertama-tama ini menandakan betapa bersyukurnya Yesaya atas pengampunan yang diterimanya. Sehingga Tuhan punya pekerjaan apa, aku siap untuk melakukan.
dan apapun pekerjaan itu akan dilakukan. Yesaya tidak memilih-milih pekerjaan Tuhan mana yang mau dia lakukan dan dia tidak lakukan. Yang dia suka lakukan dan tidak suka dia lakukan. Tapi apapun pekerjaan Tuhan yang mau dilakukan, yang diperintahkan Tuhan mau dia lakukan. Karena di sini dia belum dikasih tahu tugasnya apa, dia sudah menyanggupi. Ini aku, utus aku. Sama seperti ketika saat ini saya bertanya, aduh siapa ya yang bisa saya mintain tolong ya? Kemudian Mas Ekonovi, ya aku aja sini. Padahal belum dikasih tahu mau minta tolong apa. Itu artinya nanti kalau dikasih tahu tugasnya apa ya pasti akan dilakukan. Akan dimintai tolong apa ya pasti akan dilakukan karena sudah menyanggupi. Iya, aku mau. Demikian juga Yesaya. Dia tidak memilih-milih, tidak memandang apapun tugas yang diberikan Tuhan, dia suka atau tidak, dia tetap akan melakukan. Pertolongan bagi kita saat ini, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam menanggapi tugas pelayanan. Kita belajar dari Yesaya sebagai orang yang sudah menerima pengampunan yang mahal. Mari apapun pekerjaan Tuhan yang tersedia, bahkan yang dipercayakan kepada kita, kita sanggupi itu dengan mantap. Seperti Yesaya menyanggupi, ini aku, utuslah aku. Dan terkadang karena kelemahan kita sebagai manusia, kita memilih-milih pekerjaan Tuhan mana yang mau aku lakukan, mana yang suka aku lakukan, mana yang tidak suka aku lakukan. Tapi kita belajar dari Yesaya, apapun pekerjaan Tuhan itu kita lakukan. Mari yakini Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semuanya, ketika kita dipercayakan satu tugas pelayanan, itu artinya kita dipandang mampu untuk melakukannya. Itu tidak datang dengan sembarangan. Ketika kita dipilih untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, itu artinya kita dipandang mampu melakukannya. Tinggal apakah kita mau melakukannya atau tidak. Hari ini kita diingatkan untuk tidak lagi memilih-milih tugas pelayanan yang mau kita kerjakan. Apapun itu, asal itu untuk kemuliaan nama Tuhan, asal itu perintah Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah menerima pengampunan yang sungguh mahal harganya. Dosa, kelemahan tidak lagi menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan perintah Tuhan. Karena kita sudah diampuni oleh kasih karunia Tuhan. Mari jalani tugas-tugas pelayanan di tahun yang baru ini. Setiap kita yang menerima tugas pelayanan yang baru, setiap kita yang mau tetap bergiat di dalam pelayanan, kita siap melakukan apapun itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih saat ini, ketika kegiatan kehidupan bergereja kita harus kembali dibatasi karena kasus COVID yang meningkat, mari tetap melakukan dengan giat tugas-tugas pelayanan kita. Mari tetap bersekutu dengan semakin giat dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Tidak kemudian kita milih, waduh ibadah online kurang resep, aku nggak usah ibadah, nunggu nanti kalau bisa ibadah online. Aduh, persekutuan doa online tuh rasanya kurang pas, kurang mantep. Aku nunggu nanti kalau bisa onsite saja. Waduh, nggak bisa ketemu sama orang-orang gereja lagi. Aku nunggu nanti saja ikut persekutuannya. Aku nunggu nanti saja pelayanannya kalau sudah bisa onsite lagi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita diingatkan dari Yesaya untuk siap sedia melakukan pekerjaan Tuhan, untuk siap sedia melakukan perintah Tuhan apapun itu. Bahkan saat ini kita ditantang lagi untuk mengembangkan kreasi kita di tengah keterbatasan yang ada di tengah pandemi ini. Percayalah, ini bukan tugas yang mudah, tetapi Roh Kudus akan terus memampukan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dulu sejenak.
Pemusik dan kantoria akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipersilahkan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
kasih atas persembahan pujiannya yang semakin berdalam penghayatan kita akan pengampunan yang sungguh luar biasa yang kita terima dalam Tuhan. Saudara-saudara kasih, mari kita kembali bersatu hati membawa pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami semua, manusia yang sejatinya tidak layak menerima kasih karunia Tuhan. Namun Kau tetap mengampuni kami semua, bukan karena kami orang yang baik, bukan karena kami orang yang hebat, namun karena kasih-Mu yang sungguh agung. Ya Tuhan, hari ini Engkau ingatkan betapa semestinya kami menanggapi pengampunan yang sudah kami terima itu dengan luar biasa. Karena pengampunan itu pun juga sungguh tak ternilai harganya. Kiranya kami dimampukan untuk senantiasa mawas diri di hadapan Tuhan, melihat dalam diri kami masing-masing melalui sabda firman yang terus kami renungkan setiap hari. Dan kami juga Tuhan mampukan untuk siap melakukan tugas-tugas pelayanan panggilan kami semua, apapun itu yang telah dipercayakan kepada kami. Karena kami sudah sungguh menerima pengampunan yang tak ternilai harganya. Karena kami mau mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu itu. Sehingga apapun akan kami lakukan dengan sukacita, dengan penuh kerelaan. Ya Tuhan, saat ini kami membawa di dalam doa kerinduan-kerinduan yang ada di dalam hati kami. Kami berdoa bagi bangsa kami yang kini tengah menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19, kenaikan kasus COVID yang cukup signifikan dan orang-orang sekitar kami pun sudah banyak yang mulai terpapar. Tengah situasi ini ya Tuhan, kami sungguh memohon kepada Engkau, berbelas kasihan kepada setiap kami, mampukanlah kami untuk menghadapi situasi yang sulit ini dengan berpengharapan kepada Tuhan. Bagi mereka yang tengah terpapar, apapun kondisinya, temanilah, berikanlah semangat dan kekuatan senantiasa. Demikian juga bagi pemerintah, mampukanlah mereka untuk bisa mengelola semuanya dengan baik, sehingga gelombang ketiga ini lekas berlalu dan kondisi boleh kembali membaik. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi gereja kepunyaan-Mu. Dikasih Pondok Gede ini ya Tuhan, di tengah tantangan kehidupan bergereja yang kami hadapi, kiranya Engkau mampukan kami untuk tetap bersemangat, untuk tetap giat dalam berpelayanan, dalam bersekutu, dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada ini ya Tuhan. Kiranya tugas panggilan kami tetap bisa kami kerjakan. Kiranya keterbatasan ini tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak melakukan tugas panggilan kami yang telah Tuhan percayakan. Namun mampukanlah kami, kiranya Roh Kudus memberi kami inspirasi dan ide-ide yang baik untuk mengembangkan pelayanan kami di gereja-Mu ini. Kami berdoa bagi majelis gereja yang akan melaksanakan sidang pleno secara daring pada hari Minggu yang akan datang, kiranya Tuhan menyertai. Kami berdoa bagi pelaksanaan sakramen perjamuan di hari Minggu tanggal 13 Februari yang akan datang, mampukanlah kami semua, segenap umat-Mu untuk sungguh-sungguh menghayati cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan berikan melalui pengorbanan Kristus. Ya Tuhan, saat ini kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit dan dalam masa pemulihan kesehatannya, dan beberapa juga ada yang tengah menjalani pemulihan karena terpapar COVID-19. Tuhan yang berkati. Kami berdoa, kami sebutkan dengan penuh cinta kasih Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Elia Kristianto, Bapak Aras Mansyah, Ibu Sumirah,
Bapak Sudarno, Bapak Rohadi Sanyoto, Ibu Suryati Sunyoto, Bapak Sunyoto, Ibu Rini Daryono, Saudari Dayinta Sekar Pinastika, Diaken Priska Damayanti, Ibu Herni Agus Sukoco, Saudara Andreas Prasetyo Hirlambang, Bapak Kardi Kartoswito, Bapak Guntarjo Tobing, Bapak Tri Yuwono, keluarga Bapak Kasiono, Ibu Sri Sutarni, Bapak Stefanus Sulistyo Wibowo, Ibu Yeti Magdalena Telam Banua, Penatua Sukoto, Ibu Priscilia Giovanni, Ibu Ratna Triutami Budi Santoso, Ibu Purwanti Miroso, Ibu Helen Finansia Joko Pamianto, Bapak Haryanto, Ibu Titi Asyati Isnianto, Ibu Retnawati, Bapak Herti Sutikno, Saudari Talia Putri, juga bagi keluarga Ibu Katarina Yulianti, Ibu Yuliana Lalau, Bapak Widi Slamet Rianto, Ibu Oktaviani Kundimang, Ibu Norlin Lalau, Ibu Mujirah, Ibu Ruslina Siregar, Ibu Putu Astrini, Ibu Sri Haryanti, Ibu Emma Suharti, Ibu Siana Tineka Lampung, Bapak Nugroho Purnomo Hanto, juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang terlewat untuk kami sebutkan, mereka pun juga tengah berjuang untuk pulih. Tuhan yang menyertai dalam setiap prosesnya, supaya mereka lekas beroleh pemulihan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Saudara kami yang tengah menjalani isolasi mandiri, Tuhan yang terus berikan penghiburan, sukacita dalam menjalaninya supaya lekas pulih kembali. Dan mereka yang dirawat di rumah sakit, saudara-saudara kami, Tuhan yang kiranya berikan kekuatan supaya mereka pun juga lekas pulih. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi setiap pelayanan kami, Tuhan yang berkati setiap pergumulan kami, Tuhan yang menolong setiap kerinduan-kerinduan kami yang belum bisa terwujud, kiranya Engkau yang terus mendengar setiap doa-doa kami. Ya Bapa, saat ini kami pun juga mau berdoa bagi pelayanan dari Yakum atau Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Tuhan yang menyertai. Inilah pelayanan dari Sinode GKJ yang saat ini Yakum menghayati atau mengingat ulang tahunnya yang ke-72. Pelayanan di kesehatan, Tuhan yang terus berikan kemampuan supaya semua boleh menjadi berkat untuk banyak orang, menjadi saksi Tuhan melalui karya pelayanan kesehatan. Tuhan yang memampukan setiap pengurus, pengelola, dan juga semua orang yang ada terlibat di dalam pelayanan dan pekerjaan ini. Mampukanlah untuk sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan baik. Cukupkanlah setiap hal yang dibutuhkan untuk pelayanan ke depan, mewujudkan pemulihan dan pelayanan diakonia yang nyata bagi manusia. Juga kami berdoa bagi lembaga-lembaga Kristen yang lain yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dan bidang manapun. Sertailah, inilah tugas pelayanan kami ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa permohonan kami. Kami bawa kehadirat Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 105 ayat yang ke-1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa.
Adapun persembahan pada pagi ini, Bapak Ibu yang berada di rumah atau di mana saja berada, persembahan pagi ini ada 3, yaitu yang pertama persembahan mingguan, yang kedua persembahan BPPG, dan yang ketiga persembahan bulanan. Adapun caranya, Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop tertutup dengan menyerahkan ke PO masing-masing. Dan yang kedua, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada warta jemaat atau dengan memberikan foto bukti transfer yang tertera di warta jemaat. Persembahan pagi ini akan diiringi dengan pujian dari KJ 150 ayat 1 dan 5. Ya Tuhan, hanya inilah. Jemaat kami undang berdiri. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan pada pagi kami semua ini. Kiranya apa yang kami persembahkan hanya sebagian kecil daripada yang Kau berikan pada kami semua ya Bapa. Bapa, kiranya perkenalkan persembahan ini dapat kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu, dan juga Bapa mengurapi orang yang akan mempergunakan persembahan ini dengan sebaik mungkin Bapa. Bapa, kiranya semua persembahan ini hanya kami serahkan tangan-Mu saja Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diimani gereja Tuhan di segala tempat dan masa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang yang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian pengutusan dari KJ 436 ayat 1 dan 2, lawanlah godaan. Selalu berteguh
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari tetap giat di dalam pelayanan, dalam persekutuan meskipun di tengah segala keterbatasan ini, karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan yang tak ternilai harganya dari Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Mari kita menyahut, ini aku, utuslah aku. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, syukur kepada Allah, ibadah kita telah selesai, kiranya menjadi berkat untuk kita semuanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di tengah kenaikan kasus COVID ini, mari tetap jaga kesehatan, menjaga anggota keluarga kita, menjaga protokol kesehatan, dan kiranya Tuhan yang juga senantiasa menjaga kita. Kita akan mengucapkan salam bersama-sama, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.